pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Padahal di dalam tema kita memahami panggilan Allah untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Kalau yang dulu kita sudah baik-baik saja, apanya yang akan ditingkatkan menjadi lebih baik? Saya percaya Ibu dan Bapak menyembah Allah, percaya kepada Tuhan Yesus. Ibu dan Bapak melihat dalam bacaan tadi bahwa Tuhan Yesus memanggil muridnya satu persatu, di situ ditunjukkan. Bahkan dia bisa mengatakan siapa yang dipanggil itu ada di bawah pohon ara. Lalu murid itu berubah menjadi semakin percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang diutus untuk hidup di dalam dunia. Untuk itu perwujudan di dalam tema GKJ ini dipanggil untuk memulihkan kehidupan ciptaan. Bagaimana kita sebagai gereja Kristen Jawi Wetan dipanggil untuk memulihkan keutuhan umat, keutuhan ciptaan. Di sini yang dipanggil siapa? Ciptaan siapa? Ciptaan yaitu yang dinamakan ciptaan yang paling mulia. Siapa ciptaan yang paling mulia? Itu adalah manusia. Yang punya pikiran, yang bisa berhikmat, yang bisa mengembangkan talenta anugerah Allah. Itu manusia. Itu harus dipulihkan, diutuhkan lagi. Karena apa? Pada tahun-tahun yang lalu, kita sebagai umat ciptaan Tuhan, sebagai manusia ciptaan yang paling utama ini, rusak citranya. Kalau dibeberkan satu persatu mulai dari gereja paling tinggi, pimpinan gereja tertinggi sampai pimpinan gereja terendah, sampai pada koster-koster itu semua, rusak. Rusaknya apa? Tidak punya pemahaman tentang kasih Allah. Tidak mau membantu dan saling menolong satu dengan yang lain. Tidak mau bekerja sama. Hitung-hitungan. Gak ono duit, gak tak kerja. Kalau ada uang, aku mau kerja. Nah inilah pergumulan rusaknya ciptaan itu. Karena semuanya diperhitungkan dengan ongkos. Semua tidak dimulai dari apa yang dikehendaki Tuhan. Hendaklah engkau saling bekerja sama satu dengan yang lain. Di dalam rumah Allah yang kudus saja banyak hal yang tidak beres. Ini yang menjadikan pergumulan. Hendaklah kita harus mengutuhkan kembali ciptaan itu, supaya menjadi ciptaan yang mau mengabdi kepada firman Tuhan, mengabdi kepada kehendak Tuhan, dengan taat, setia, tekun, tanpa yang lain-lainnya. Jadi kasih agape-nya itu, pekerjaan dengan kasih yang agape itu, tanpa memperhitungkan apa yang aku dapat. Tapi kita memperhitungkan apa yang Tuhan telah perbuat untuk aku. Ini yang menjadikan pergumulan. Kita pulihkan, kita utuhkan kembali kita sebagai ciptaan itu. Monggo ya, jadi kepada kita semua, bagaimana kita membentuk supaya kehidupan lebih baik. Kehidupan lebih baik itu rukun. Kerja saiyek saeko proyo. Tidak ada hal yang mendebat kepada apa yang menjadi
kebutuhan kita. Monggo nggih kepada ibu dan bapak, suami dan istri tidak perlu hitung-hitungan untung ruginya hidup berkeluarga. Wonten apa mboten suami istri hitung-hitungan duitku, duitmu, duitku. Itu yang menjadikan pergumulan. Seringkali terjadi. Bagaimana kita bisa hidup lebih baik kalau kita tidak hidup dalam kebersamaan. Saling mengasihi, saling menolong, saling mengisi. Ini yang menjadikan pergumulan kita. Bulan penciptaan ini mengingatkan kita kembali. Allah menciptakan jagat raya ini karena inisiatifnya sendiri. Bukan disuruh siapapun. Lalu dia menciptakan, mari kita menciptakan manusia. Untuk apa? Supaya manusia menenteramkan ciptaan Tuhan. Dan menata ciptaan Tuhan. Dalam menata tidak perlu hitung-hitungan. Kita menata ciptaan itu demi kemuliaan Tuhan. Kepada ibu dan bapak, kalau ditunjuk menjadi penata dunia ini di dalam gereja Kristen Jawi Wetan, hendaklah bapak dan ibu penuh pemahaman. Untuk apa panjenengan diberi tugas menata gereja Kristen Jawi Wetan? Supaya ada kedamaian di dalam gereja Kristen. Untuk apa ada kedamaian? Supaya gereja Kristen menjadi saksi di tengah-tengah dunia dan melayani di tengah-tengah dunia dengan penuh cinta kasih tanpa membutuhkan balasan. Monggo kepada kita semua. Terima kasih kepada ibu dan bapak yang telah ikut ambil bagian di dalam acara bakti sosial Natal. Itu semua. Jangan ibu dan bapak mengharapkan dengan aku baksa segini biar aku mendapatkan 100 kali lipat. No, tidak akan terjadi. Jadi jangan sampai ibu dan bapak dengan ikut bakti sosial itu berarti Anda akan mendapatkan pengembalian dari Allah. Pengembalian memang ada. Tuhan memberikan anugerah kepercayaan kepada bapak dan ibu. Dengan menerima berkat-berkat kecil atau besar, itu semua adalah anugerah. Dan anugerah itu tidak dihitung oleh Tuhan. Berapa aku memberi kamu supaya mengabdi kepadaku? Enggak. Aku berikan kebebasan. Kalau kamu tidak berbakti kepadaku, enggak soal. Yang penting kamu benar-benar memulihkan keutuhan ciptaan ini. Monggo, jadi kepada ibu dan bapak pada bulan penciptaan ini, kita harus memperbaharui pemahaman kita. Bagaimana supaya paham terhadap kehendak Tuhan. Ibu dan bapak harus ada waktu. Seperti Tuhan Yesus itu menyendiri di tempat yang sunyi, berbicara dengan Bapaknya, menyampaikan segala keluh kesahnya kepada Bapaknya, memohon pimpinannya, petunjuknya, supaya ia tidak keliru dalam melangkah. Dan Tuhan Yesus sudah memberi contoh. Pada pagi-pagi buta, Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Panjenengan tidak perlu ke tempat sunyi di hutan yang lebat, tidak usah. Di rumah. Masuklah ke ruangan yang paling kecil, yaitu masuklah ke dalam baitmu. Panjenengan adalah bait suci Allah. Tubuh kita ini bait suci Allah. Harus kita pulihkan menjadi bait suci, tempat kediaman Allah, tempat perjumpaan kita dengan Dia. Dengan demikian ibu dan bapak dipimpin, ditolong, diajar untuk kuat menghadapi proses kehidupan. Tahun 2024 bukan proses kehidupan semakin ringan, bukan. Karena di sini ada pemilihan umum, pergantian pemerintahan, tentu akan terjadi banyak perubahan. Emosi-emosi kita akan selalu dibakar untuk selalu meningkatkan emosi kita karena ketidakpercayaan kita. Mari kita bersama-sama percaya kepada Tuhan, yakin, memasukkan, memberi tempat Tuhan ada di dalam bait kita. Dan ia akan tinggal di sini. Sehingga penguasaan diri kita semua dipimpin oleh Tuhan Allah yang Roh Kudus. Jadi ibu dan bapak, tua, muda, besar, kecil,
di dalam tahun 2024, terutama di dalam tahun politik ini, jangan disulut dengan emosional. Tapi hendaklah kita diredam menjadi semakin damai. Siapapun juga yang dikehendaki Allah untuk menjadi pemimpin baru negara kita, kita terima dengan rasa syukur. Tapi kita berdoa, mohon kepada Tuhan supaya kita dipilihkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang selalu menerima anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga ia memimpin negara kita dan juga memimpin kita sebagai masyarakat Indonesia benar-benar menjadi damai dan penuh keutuhan dalam cinta kasih. Itu yang menjadikan pergumulan kita pada bulan penciptaan yang awal ini. Perlu Ibu dan Bapak catat. Tuhan menciptakan alam jagat raya ini supaya terjadi kedamaian, ketentraman dalam ciptaan. Rusaknya ciptaan karena dosa. Berarti kita harus membuang dosa. Membuang dosa berarti kita kembali kepada dasarnya, yaitu kembali kepada Sang Pencipta. Doalah setiap waktu, sediakan tempat bagi Tuhan. Saya tidak menuduh bahwa Ibu dan Bapak tidak pernah berdoa. Ibu dan Bapak mesti berdoa. Kalau ada kesulitan itu tambah berdoanya gencar. Tapi kalau tidak ada kesulitan, ada kelimpahan berkat dan anugerah yang begitu banyak, kita lupa untuk berdoa. Sama dengan gereja. Gereja ini kalau dengan berkatnya yang melimpah-limpah, lupa untuk mengambil waktu berdoa. Kapan para pelayan bersekutu di dalam gereja ini? Pada waktu malam, pada waktu pagi, untuk menyatukan rencana dan program-program. Kalau saya mengatakan kepada Pak Prakoso, Pak Pendeta Prakoso, kamu harus ada waktu berdoa di depan altar. Pada waktu malam hari. Karena kamu memimpin umat. Pak Prakoso melakukan itu semua. Tapi kepada penatua diaken, sebagai pemimpin umat, sekarang harus kita memulihkan keutuhan ciptaan kita sebagai ciptaan. Kapan kita berkumpul di depan altar? Lalu memohon penyertaan bimbingan Tuhan. Supaya jemaat ini dalam damai sejahtera. Dan kita semua hidup yang lebih baik dalam persekutuan gereja kita. Monggo, Ibu dan Bapak siap untuk mengambil waktu bertemu dengan Tuhan. Tuhan hanya memberi pilihan. Kalau kamu ingin terpulihkan sebagai ciptaanku, kalau kamu ingin hidupmu lebih baik, datanglah kepadaku. Yang tidak datang bagaimana Ibu dan Bapak? Yang enggak mendapat petunjuk. Jenengan datang jam berapa? Kalau sore tidur. Saya ini kalau sore tidur, tengah malam dibangunkan. Itulah kesempatan. Aku bisa bergumul dengan kehendak Tuhan. Monggo ya kepada Ibu dan Bapak, kita sama-sama. Pada tahun ini sebelum memasuki lebih dalam tahun 2024, kita sediakan waktu, kita bentuk tubuh kita menjadi rumah kediaman Allah atau baitnya yang kudus. Sempurnalah Allah di dalam Ibu dan Bapak, sempurnalah Yesus di dalam membimbing Ibu dan Bapak dalam tahun 2024. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.